Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Marmono Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan kelas D serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Ina Novita Safitri dengan NIM 211069 akan menjelaskan materi tentang merger, di mana penjelasan ini dilaksanakan guna memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan kelas D. Langsung saja. Untuk yang pertama adalah pengertian dari merger. Nah, merger sendiri merupakan proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama serta kekayaannya dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Nah, merger ini merupakan suatu peleburan kegiatan usaha yang bisa dilakukan dengan baik pertukaran saham ataupun pembayaran kontan. Nah, dalam kesepakatannya pihak-pihak tersebut akan melakukan persetujuan cara transaksi yang akan terjadi. Nah, ada konsekuensi dari kegiatan merger ini. Nah, salah satu contohnya adalah terbitnya nama atau merek baru serta kepemilikan aset bersama. Kemudian tujuan melakukan merger. Nah, untuk secara sederhananya, tujuan melakukan merger itu adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan, meningkatnya jangkauan perusahaan, segmen pasar, serta efisiensi produksi dapat tercapai secara lebih baik dengan penggabungan usaha tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, Tujuan perusahaan melakukan merger itu bisa yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan perusahaan, di mana pertumbuhan akan semakin cepat saat dua perusahaan melakukan merger. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan dari perusahaan, di mana perusahaan yang sulit akan lebih bisa meningkatkan kemampuannya dengan kegiatan merger tersebut. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan finansial, di mana perusahaan yang ingin berkembang dalam bidang finansialnya itu bisa melakukan merger jika ingin berkembang lebih pesat. Kemudian yang keempat adalah efisiensi perpajakan, di mana efisiensi perpajakan ini terkadang menjadi alasan utama kedua perusahaan melakukan merger. Nah, pengeluaran pajak bisa menjadi masalah perusahaan, sedangkan jika dua perusahaan merger menjadi satu, maka akan terjadi efisiensi perpajakan. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan efisiensi. Efisiensi yang di sini yang dimaksud adalah ketika perusahaan memiliki layanan atau produk yang sama, melakukan merger maka akan meningkatkan efisiensi perusahaan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat dan alasan kenapa kedua perusahaan itu melakukan merger. Yang pertama adalah manfaat. Yang pertama adalah alasan, di mana alasan kedua perusahaan itu melakukan merger adalah yang pertama pertumbuhan atau diversifikasi. Nah, perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, kemudian baik dari ukuran, pasar saham, maupun diversifikasi, maka merger adalah keputusan yang paling tepat. Karena jika mengambil keputusan akuisisi, maka tidak akan terjadi pertumbuhan atau yang seperti diversifikasi yang dialami ketika melakukan merger. Kemudian yang kedua ada sinergi. Nah, sinergi ini bisa tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi atau economy of scale, di mana tingkat skala ekonomi ini terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak melakukan merger. Nah, sinergi sendiri tampak jelas ketika perusahaan yang melakukan merger berada dalam bisnis yang sama, karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan juga bisa dihilangkan. Seperti itu. Yang ketiga ada meningkatkan dana. Nah, memang banyak perusahaan yang tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, namun bisa memperoleh dana dari melakukan ekspansi eksternal. Kemudian perusahaan tersebut juga menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi atau melakukan merger istilahnya. Seperti itu.
Itu alasan dari merger. Yang keempat adalah menambah keterampilan manajemen atau teknologi, di mana beberapa perusahaan memang tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi. Nah, perusahaan yang tidak dapat mengefisiensi manajemennya itu eh, tidak bisa membayar untuk mengembangkan teknologinya, dapat menggabungkan diri dengan perusahaan yang sebaliknya, yakni perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang memadai. Yang kelima adalah pertimbangan pajak. Nah, perusahaan dapat membawa kerugian pajak memang sampai lebih dari 20 tahun ke depan atau sampai kerugian pajak dapat tertutupi. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba atau memanfaatkan kerugian pajak. Nah, pada kasus ini, perusahaan yang mengakuisisi akan menaikkan kombinasi pendapatan setelah pajak dengan mengurangkan pendapatan sebelum pajak dari perusahaan yang diakuisisi. Seperti itu. Bagaimanapun, merger memang tidak hanya dikarenakan keuntungan dari pajak, namun berdasarkan dari tujuan memaksimalisasi kesejahteraan dari pemilik. Yang keenam ada meningkatkan likuiditas dari pemilik. Merger antar perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika perusahaannya lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih liquid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada melindungi diri dari pengambil alihan. Nah, ambil alih ini salah satu fenomena yang cukup banyak dihindari oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambil alihan yang tidak bersahabat. Maka alasan dari perusahaan itu adalah melakukan merger untuk melindungi diri dari pengambil alihan. Target firma mengakuisisi perusahaan lain dan membiayai pengambil alihannya dengan hutang. Karena beban hutang ini, kewajiban perusahaan menjadi terlalu tinggi untuk ditanggung oleh bidding firm yang berminat, seperti yang dikatakan oleh Kidman pada tahun 2003. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat merger. Manfaat merger yang pertama, adanya merger akan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua, salah satu alasan utama yang mengapa perusahaan mau melakukan merger adalah karena perusahaan akan mengalami efisiensi dalam biaya operasi dibandingkan dengan perusahaan yang terpisah. Kemudian ketiga, kapitalisasi pasar perusahaan mengalami peningkatan bila perusahaan melakukan merger. Yang keempat, adanya merger akan memberikan peningkatan kualitas sumber daya manusia di perusahaan yang sudah melakukan merger. Yang kelima, adanya merger bagi dua perusahaan akan memperbaiki posisi keuangan perusahaan serta kualitas neraca perusahaan. Keenam, keuntungan pajak merupakan salah satu manfaat dari tindakan merger. Kemudian yang terakhir adalah adanya merger akan memberi kualitas keputusan yang diambil menjadi lebih berkualitas, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari merger, di mana kelebihan dari merger seperti yang dikatakan oleh Haryanto dan Sudomo, pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibandingkan dengan pengambil alihan yang lain. Sedangkan kekurangan dari merger menurut Haryanto dan Sudomo harus ada persetujuan dari para pemegang saham baik dari masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut itu membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada studi kasus. Studi kasus yang saya masukkan di sini adalah studi kasus dari Bank OCBC NISP, di mana Bank OCBC NISP dengan Bank OCBC Indonesia pada 1 Januari 2011 itu melakukan merger, di mana dampak dari merger ini terlihat dari tahun 2016 hingga tahun 5 tahun setelah merger, yakni tahun 2017. Nah, aspek yang dilihat dapat dari CAR, NPL, ROA, dan LDR, di mana semuanya memiliki dampak yang positif, seperti itu. Maka dapat disimpulkan merger ini bisa berdampak positif apabila manajer melakukan strategi yang baik pula. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.